Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Nurdiansyah. Saya dari kelompok 11. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai fintech ditinjau dari hukum Islam. Fintech itu sendiri adalah financial technology atau salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Walaupun belum memiliki definisi yang baku, pada dasarnya fintech adalah sebuah segmen dari dunia startup yang memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat, atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan yang tersedia saat ini, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, hingga pengelolaan aset. Dalam perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan fintech sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aplikasi peer-to-peer yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk musik sharing. Inovasi yang berkembang di sini adalah mengadaptasikan prinsip jaringan komputer yang diterapkan untuk bidang keuangan. Dasar hukum fintech itu sendiri terdapat pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah kata-kata itu." Dan juga di Quran Surat Al-Isra ayat ke-34, yaitu, "Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya itu akan dimintai pertanggungjawaban." Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya, yaitu Syafiq. Selanjutnya, C. Peraturan dalam industri fintech. Akibat perkembangan fintech yang diprediksikan akan terus naik, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas sistem pembayaran terus mensinergikan beberapa kepentingan melalui 3 hal. 1. Promosi sistem pembayaran yang kondusif. 2. Mengarahkan industri untuk bergerak secara efisien. Dan 3. Memperkuat perlindungan konsumen. Sementara ini, Bank Indonesia sudah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatur proses pembayaran agar lebih aman dan efisien. Peraturan ini juga mengatur memberikan izin dan mensupervisi penerapan pelayanan pembayaran yang dilakukan oleh provider, penyedia penyelesaian akhir, dan penyedia transfer dana. Selain itu juga muncul sebuah peraturan otoritas jasa keuangan tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini, Anda dapat mengetahui panduan dalam pelaksanaan bisnis fintech pada bagian pinjaman, misalnya saja peer-to-peer lending. Adapun beberapa bagian yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan yaitu 1. Kegiatan usaha, 2. Pendaftaran perizinan, 3. Mitigasi risiko, 4. Pelaporan, dan 5. Tata kelola sistem teknologi informasi. D. Perbedaan fintech dan perbankan. Meski perbankan dan peer-to-peer lending selintas tampak menawarkan layanan yang sama, namun sebenarnya terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Pertama, suku bunga. Layanan peer-to-peer lending yang umumnya menawarkan pinjaman tanpa agunan dan menyasar segmen yang lebih berisiko, secara natural akan menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Kedua, periode tenor, pengembalian pinjaman. Layanan peer-to-peer lending di Indonesia biasanya menerapkan tenor yang relatif pendek, sekitar 1 hingga 24 bulan. Karena tenor yang panjang akan mengurangi minat pemberi pinjaman dan menambah resiko pinjaman tanpa agunan. Sebaliknya, perbankan lebih suka menawarkan tenor panjang yang mengoptimalkan net interest margin. Ketiga, besarnya jumlah pinjaman. Layanan peer-to-peer lending nyaris tidak mungkin memberikan pinjaman dengan jumlah yang sangat besar, misalnya puluhan atau ratusan miliar. Diperlukan begitu banyak pemberi pinjaman sehingga dapat menunda pencairan pinjaman. Sebaliknya, kekuatan perbankan untuk memberikan pinjaman dengan nilai tinggi tidak diragukan lagi dan dapat dilakukan secara cepat dan murah, sehingga tidak mungkin peer-to-peer lending dapat bersaing dengan ini. Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persepsi adanya persaingan sengit antara perbankan dan peer-to-peer lending.
Kedua industri ini justru komplementer bila berkolaborasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.